Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gosip. Kamu akan menjadi bahan gosipan saat ini, dan itu akan membuat heboh. Seperti apakah yang terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Apakah yang terbaca untuk energi kamu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, banyak ternyata 5. Di sini ada a time to walk alone. Nah, lagi-lagi di sini ya, di zodiak ini sebelumnya zodiaknya ini juga sih ya, dia pengen sendiri, kayak apa ya, kayak aku males nih punya teman tapi toksik. Aku nggak pengen punya teman-teman banyak tapi suka gibahin. Kalau di saat kita bersama gibahin orang, kalau aku nggak ada ya mungkin gibahin aku gitu loh. Bahkan memang kamu pernah mendengar ya, terkadang ya teman-teman kita sendiri sih yang gosipin kita gitu loh, yang bicarakan tentang kita. Tapi ada juga tentang kebaikan, ada juga tentang hal-hal yang negatif begitu ya. Sebentar ya, hari hujan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini kamu seperti membatasi diri dengan orang-orang saat ini, karena mungkin dulu kamu mencoba untuk bertahan dengan mereka yang toksik. Ya, akhirnya kamu ngerasa ini nggak penting. Aku ngerasa harus menjadi diri aku sendiri, dan aku pengen menjadi orang yang baik begitu loh. Itu pikiran kamu. Kalaupun nanti kamu menjaga jarak, ya kamu tetap baik pada mereka. Tapi kamu mungkin untuk terbuka kepada mereka mungkin tidak lagi gitu loh. Jadi sekarang ini kamu itu kayak memang benar-benar fokus kepada diri kamu. Nah, dengan begitu mereka juga makin kayak marah, makin seperti kayak kenapa sih dia menjauh gitu loh. Mereka beranggapan kamu menjauh itu karena benci pada mereka, karena mereka itu punya pikiran negatif, seolah-olah ya menilai kamu itu juga negatif. Padahal kamu kan pengen menjaga jarak untuk membatasi diri kamu agar kamu juga tidak terkontaminasi gitu loh. Akhirnya kamu jauh dari hal-hal negatif. Itu sebenarnya ya, bukan membenci mereka, tapi mereka beranggapan ya begitu. Mereka ya beranggapan kamu membenci dia, mereka. Akhirnya ya terjadilah sebuah pembicaraan, sebuah gosip. Kenapa sih dia gitu? Apa dia benci sama kita? Apa dia nggak level dengan kita gitu ya? Padahal mereka, dia sendiri loh yang berasumsi seperti itu. Jadi kan jadi gibahan. Itu. Jadi ada sih beberapa dari kamu juga kayak ngerasa nggak nyaman. Karena itu kan jadi lucu ya. Di depan kita baik, di belakang kita ya menikam begitu. Ini ada coming of age. Nah, aku juga melihat kamu ini sekarang ini sudah menjadi seseorang yang berbeda. Tidak seperti dulu. Kamu seolah-olah terlahir kembali dengan versi yang terbaik. Nah, ini juga yang menjadi sebuah pembicaraan banyak orang. Dimana kamu ada juga sih beberapa dari kamu dulu itu memiliki suatu hidup yang sulit, susah, pas-pasan, tidak punya pekerjaan. Arti kata kamu juga adalah orang yang tidak terpandang gitu loh. Namun perubahan itu terjadi secara signifikan pada kamu, pada keluarga kamu juga. Akhirnya level hidup kamu itu meningkat. Namun itu juga akan jadi pembicaraan banyak orang. Jadi kita hidup di dunia ini harus siap-siap menerima energi negatif itu. Ya, padahal kita udah berada di jalan yang benar, namun tetap salah di mata mereka. Bahkan mereka beranggapan, kok bisa dia begitu? Kok bisa dia sukses? Kok bisa dia sekarang udah kaya raya? Atau kok bisa ya kamu itu sudah merasa kayak
bahagia banget gitu loh, udah merasa hidup kamu itu sempurna gitu loh. Mereka beranggapan apa yang dilakukan? Apakah dia memiliki persugihan ataupun ini? Mungkin mereka berasumsi seperti itu. Itu kan sebuah energi negatif. Harusnya mensupport dong. Harusnya juga bangga dan bahagia. Apalagi kamu ini adalah teman mereka. Itu harusnya, tapi mereka justru menunjukkan energi negatifnya terhadap kamu. Itu alasan kamu mencoba untuk menjaga jarak. Karena jika kamu berada di lingkungan orang-orang toksik, maka kamu tidak akan berkembang. Ya, di saat mungkin kamu sudah menjaga jarak, disitulah kamu menemukan seseorang yang benar-benar selalu mensupport, memberi petunjuk, membimbing kamu, dan akhirnya kamu mencapai titik ini. Ya, menjadi versi yang terbaru. Kamu sudah bertransformasi menjadi orang yang mungkin terkenal saat ini. Itu berkat apa? Berkat teman-teman yang positif. Jadi kita perlu ya mencari teman itu. Nggak perlu kita banyak teman, cukup satu tapi berkualitas. Jangan kita punya banyak teman, itu akan membuat kita ribet, membuat kita capek, membuat kita lelah. Karena yang satu, yuk kita ke mall, yuk kita nonton, yuk kita ini, dan akhir-akhirnya semua ya intinya tidak ada yang bisa bermanfaat yang dilakukan gitu loh. Ya bahkan kalau ke mall kan pasti menghabiskan uang. Ya kita boleh untuk refreshing, untuk shopping, itu perlu gitu loh. Tapi kita lihat kondisi dan situasinya, kapan waktu yang tepat. Ya jadi kita di sini memang kamu benar-benar sudah bisa mengontrol itu semua. Ada kalanya kamu istirahat, ada kalanya kamu liburan, ada kalanya kamu bersama keluarga, ada kalanya kamu sibuk bekerja, ada kalanya kamu sendiri, me time gitu ya. Ada, kamu benar-benar kayak membuat waktu kamu itu kayak terjadwal gitu. Itu yang membuat orang bisa maju, itu membuat orang bisa kayak sukses. Ya, itu ciri-ciri orang sukses. Dia begitu. Dia punya planning untuk diri dia. Terus dia kalau seandainya ada sebuah pertemuan, dia mungkin akan datang lebih awal, ya. Itu tanda-tanda orang yang benar-benar sukses karena dia punya disiplin diri gitu loh. Ya. Oke. Nah, jadi itu yang terbaca. Di sini ada fleeting beauty. Nah, kamu itu juga termasuk orang yang cantik, berkarisma, atau di sini kalau kamu laki-laki itu kamu ganteng. Kamu menarik ya, kamu suspek bisa jadi ya. Dia itu banyak orang-orang suka sama kamu, tergila sama kamu. Namun ada orang-orang tertentu yang merasa tidak suka. Kenapa? Mereka pengen juga sih seperti kamu, disukai banyak orang. Mungkin ini lebih kepada teman kamu satu gender ya. Misalnya kamu perempuan nih, perempuan juga sih yang iri sama kamu. Karena banyak yang suka sama kamu. Tapi kalau laki-laki itu yang mereka merasa bersaing gitu loh. Ya, jika misalnya mereka laki-laki ini suka sama kamu, ternyata kamu udah miliki yang lain, akhirnya dia marah, dia nggak suka. Itu sih alasan kebanyakan ya. Oke, nah ini, jadi terkadang kecantikan kamu, kegantengan kamu ini juga akan jadi masalah bagi orang-orang yang iri sama kamu, orang yang mungkin tidak bisa seperti kamu gitu loh. Terkadang kecantikan itu kan bukan datangnya dari apa yang kita miliki, tapi dari hati kita juga. Kalau hati kita bersih, pikiran kita positif, kita pasti akan terlihat cantik dan ganteng. Ya, setuju ya? Nah, begitu. Oke, teman-temanku. Jadi berusahalah memunculkan energi negatif dalam diri kita. Karena itu juga nantinya yang akan membuat aura kita kepancar. Ya biarin aja orang-orang iri sama kita. Orang-orang kayak ngerasa tersaingi oleh kita ya. Atau kita juga tidak mengganggu mereka. Kita tidak juga merugikan mereka. Mereka yang rugi sendiri karena rasa iri, rasa dengki, ya. Itu yang membuat dia merasa rugi nantinya. Oke? Nah, aku juga melihat di sini. Kamu akan benar-benar menemukan tempat di mana kamu akan benar-benar dihargai, ya. Kamu akan terlihat benar-benar kayak, wah, kamu ini luar biasa loh orangnya. Nah, ini bagi orang-orang yang positif. Mereka akan menerima kamu dengan senang hati. Tapi kalau mereka itu orang yang negatif, mereka mungkin akan punya pandangan sinis terhadap kamu. Itu. Jadi kamu tahu nantinya di mana kamu akan berada, di mana kamu akan ditempatkan, di mana kamu berhak atau layak untuk berdiri, kamu akan sadar di situ. Kamu akan ngerasakan ya. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada seseorang yang selalu membuat masalah dengan kamu nih. Ya, aku melihat mereka ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan pencapaian-pencapaian kamu. Mereka beranggapan kamu itu sombong, kamu itu angkuh, kamu itu sok-sokan lah gitu ya. Kamu sok kaya lah, kamu sok cantik lah, kamu sok ganteng lah gitu ya.
kamu so hebat, itu membuat mereka marah. Seolah-olah kayak membuat kegaduhan dengan membuat sebuah cerita-cerita, dan itu sampai ke telinga kamu. Bahkan mungkin cerita itu sampai ke pasangan kamu, ya. Mereka itu kayak ngerasa nggak setuju karena iri dengan pencapaian kamu, karena mereka mau seperti kamu juga, namun tidak bisa, ya. Mereka gagal begitu ya. Nah, ini aku juga melihat beberapa dari kamu itu akan ngerasa banyak pun hambatan dan tantangan, kamu itu selalu bisa mengatasinya. Itu hebatnya kamu. Kamu itu memiliki power di sini. Power kamu itu juga membuat orang banyak iri terhadap kamu. Power kamu juga akan membuat banyak orang menarik gitu ya, menarik cinta dari kamu. Itu bagian positif ya. Oke, kita coba cek untuk tarotnya itu apa, seperti apa ya. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Yang terbaca, oke. Ya, ini ada Knight of Pentacles. Nah, aku juga melihat ya, berapa dari kamu itu juga termasuk orang yang sukses. Kamu orang yang mapan, tapi kamu selalu berhati-hati. Kenapa? Akan banyak orang-orang mendekat ke kamu. Bahkan banyak orang juga ingin menjatuhkan kamu di sini. Dan kamu sangat berhati-hati sekali. Apalagi kalau kamu setelah mendengarkan gosip buruk tentang kamu, gosip yang negatif tentang kamu, cerita-cerita negatif tentang kamu ya. Di sini kamu sangat berhati-hati sekali. Itu kamu. Jadi yang kamu lakukan, mungkin ini juga sebuah pesan dari semesta buat kamu ya. Intinya kamu jangan terlena lah dengan kebaikan-kebaikan orang, dengan kelemah lembutan orang gitu ya, dengan keramah tamahan seseorang. Sekarang itu adalah sebuah kedok dia mungkin untuk mulai mendekati kamu ya, seperti itu. Kita boleh ya, bukan kita mencurigai, enggak ya, tapi kita lebih waspada dan kita gunakan intuisi kita ya. Apalagi di sini ada Four of Wands ya. Aku melihat di sini kamu itu adalah seseorang yang bisa menguasai gitu loh, seolah-olah kayak bisa menguasai dunia. Kamu itu pengen apa bisa, kau pengen bahagia ya kamu bahagia, kau pengen ketemu dengan teman ini ya ketemu. Intinya kamu selalu membuat keajaiban pada diri kamu. Itu juga yang membuat orang-orang kayak ngerasa iri. Kenapa? Mereka mungkin berbicara ya bersama-sama mereka yang satu circle, kok si A itu bisa ya, kok kamu gitu ya, kok kamu itu bisa mewujudkan semua impiannya. Arti kata semua yang kita inginkan dia sudah miliki loh gitu loh. Nah, apa sih yang dia lakukan? Itu yang membuat mereka itu kayak ya berasumsi sendiri tentang kamu untuk hal-hal yang negatifnya. Oke, in the name of Ten of apa ya, Cup ya. Jadi aku merasakan di sini bahwasanya kamu itu akan ngerasa aku bahagia dengan sendiri di sini. Walaupun ternyata banyak orang-orang yang mungkin bicarakan jelek tentang aku, banyak orang-orang yang mungkin menggosipin aku, bahkan mungkin pasangan kamu sendiri dulunya, mantan kamu ya, yang bicarakan buruk tentang kamu karena mungkin dia iri dengan kebahagiaan kamu saat ini, atau dia tidak bisa melihat kamu bahagia, merasa sakit hati sehingga dia mencoba untuk berbuat hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kamu atau di luar nalar kamu. Bahwasanya ada cerita-cerita yang kamu dengar tentang kamu, bahwasanya mungkin dikatakanlah kamu begini, kamu begitu ya. Itu sebenarnya memancing amarah kamu. Tapi ya sudahlah, kamu tidak akan menghiraukan itu semua ya. Kamu di sini akan benar-benar fokus kepada diri kamu, karena memang sudah capek menghadapi hal seperti itu. Saatnya kamu mencapai suatu kebahagiaan yang kamu itu ya. Di sini juga ada Queen of Swords. Di sini yang mungkin yang sering merasakan ada rasa iri itu teman kamu satu gender ya. Apalagi kalau kamu perempuan sama perempuan nih, laki sama laki-laki juga punya rasa iri gitu ya. Ini karena dia begitu sangat memikirkan kamu. Dia kayak pengen sih seperti kamu, tapi dia malu untuk bertanya. Dia malu, kenapa sih kamu, harusnya kan bisa dong dia bertanya kepada kamu, kok bisa kamu disukai banyak orang gitu. Aku juga pengen dong seperti kamu, tapi dia nggak berani, dia malu, dia gengsi. Nah itu, tapi dia sendiri mungkin berbuat cerita-cerita yang tidak tentang kamu di luar sana. Itu yang bisa dilakukan dia ya. Itu tanda mental orang yang benar-benar kayak ya tidak bisa berkembang ya. Oke, di Hierophant ada Eight of Swords di sini. Nah, aku merasakan beberapa dari kamu pernah ya terjebak ya dalam sebuah amarah. Karena kamu marah kamu marah banget gitu ya. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang tidak kamu lakukan, tidak kamu kerjakan, itu jadi pembicaraan banyak orang. Nah, itu kan membuat nama baik kamu tercoreng. Nah, akhirnya kamu
memang tidak membalas dendam ya. Kamu tidak membalas dendam, kamu coba untuk meminta keadilan aja kepada Tuhan. Intinya dengan meningkatkan spiritualitas kamu, kamu bersurrender kepada Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Dan mungkin kamu kayak ngerasakan nih, ada hal-hal yang baik yang datang kepada kamu, mungkin ini adalah sebuah keadilan. Mungkin kamu dengan memaafkan mereka, ya. Oke? Nah, jadi ini yang terbaca. Teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Buat teman-temanku semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah.